Gimana Siap, ini? Komandan. Ah, Izin bertanya, Komandan. boleh siap. Jadi gini kan, kapan hari ya? Di awal bulan, kalau nggak salah di awal bulan Maret itu mau jalan-jalan ke Hong Kong gitu kan. Tapi tidak diizinkan masuk gitu, baru keluar pesawat itu langsung digiring ke office-nya gitu, tanpa dikasih tahu alasannya untuk tidak boleh masuk gitu lah. Nah, izin Komandan, saya mau nanya gitu, karena apa, saya sudah tonton tuh 5 kali di deportasi gitu kan. Nah, makanya saya tertarik betul untuk bertanya begitu. Boleh. Nah, mohon dikasih pencerahan atau dikasih solusi, mungkin apa penyebab kita atau kami tidak diizinkan untuk masuk begitu, padahal tiket bolak-balik lengkap, bookingan hotel semuanya ada, itinerary semua. Sebabnya apa ya, Komandan? Oke. Kayak di acara Siap 86. Oh, luar biasa sebenarnya. Oke, sebelumnya kan udah tahu ya wong ganteng sak donya. Jadi jangankan sampean, saya juga 5 kali dideportasi itu aja reasonnya nggak ada, tapi yang jelas saya memang sudah hampir 23 bulan keluar masuk. Itu kalau saya cerita dulu latar belakang saya ya. Kenapa saya dideportasi itu karena saya 23 kali itu keluar masuk extend. Dan mungkin mungkin itu yang saya jadi gimana ya, agak sedikit nyombong ya. 23 bulan. Saya rasa saya pernah dengar paling lama itu 6 bulan, tapi saya bisa sampai 23 bulan. Ya, mungkin itu nanti buat orang-orang yang pinter mau cari cara lah. Ya, silakan difotokopi. Nah, kalau kita bertanya tentang alasan, jadi imigrasi di setiap port atau border itu punya wewenang. Jadi, saya pernah bertanya seperti itu, kenapa kamu nggak kasih saya? Apakah saya tersangkut narkoba, ataukah saya termasuk tanda-tanda sindikat, atau bagaimana? Saya pernah bertanya itu juga. Jawaban mereka kayak gini, ini negara wilayah saya. Kalau seandainya saya tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke wilayah saya, kan tidak harus saya memberikan alasan buat Anda. Dengan jawaban itu sudah cukup. Rasa penasaran saya juga udah selesai. Itu yang dinamakan random check. Jadi, itu yang dinamakan random check. Kadang seseorang yang hanya membawa tiket bolak-balik saja, tidak membawa itinerary, itu kadang juga bisa masuk. Disitulah makanya kalau sampean tahu simbolnya para backpacker di seluruh dunia, kan hanya imigrasi dan Tuhanlah yang tahu alasannya kenapa kita ditolak, kan seperti itu. Betul sekali. Nah, iya, karena ini tulisannya sampean ada hubungannya dengan backpacker, pastinya. Kalau saya sih, ya memang sejak dulu juga mengamati, bahkan mempelajari bagaimana Hong Kong, seperti apa portnya. Saya 6 bulan riset. Jadi bukan tidak ada alasan ya ketika memang saya bisa sampai sebegitu panjangnya. Itu usaha secara riset yang baik, bisa dinalar. Karena ada usaha yang tidak bisa dinalar dan berdasarkan keyakinan. Jadi saya melakukan 2 hal tersebut gitu loh. Saya memang ngeriset supaya bagaimana. Nah, oke, kesempatan gagal ya. Sekarang kalau apakah sampean bertanya lagi bagaimana kira-kira cara masuk lagi? Betul sekali, Komandan. Tak jawab itu. Izin diinfokan, Komandan. Jadi kalau sampean portnya nggak masuk dari Hong Kong, sampean bisa masuk portnya dari Macau. Nah, ini kemungkinan lebih besar masuknya bisa. Jadi itu masih bisa masuk ya, Komandan? Jadi ya saya nggak bilang bisa ya, tapi kemungkinannya lebih besar. Tahu sendiri kan, imigrasi itu bagaimana. Makanya kita bicaranya bukan sesuatu yang pasti, tapi kita berbicara adalah kemungkinan-kemungkinan. Karena bagaimanapun ini di luar kuasa dalam diri kita, ya kan. Prosedur udah kita jalankan, kan nyatanya juga kita kembali kan gitu. Nah, kenapa kadang-kadang langsung tertolak? Ada satu hal ini yang paling banyak tertolak itu biasanya ya, ini sekali lagi nggak mutlak. Omongan saya bisa didebat, bisa ditentang, bisa dipatahkan. Ya, jadi paspor baru pertama kali bikin itu biasanya ada di situ satu. Nah, yang kedua random check tadi. Sisanya kita nggak bisa jelaskan. Nah, kalau kita berangkatnya dari Macau,
ya kan? Otomatis tiket berangkat kita ke Makau, pulang juga kita ke Makau, itinerary pun juga ke wilayah Makau. Tapi setelah dari Makau, kita bisa